Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 9 Mei 2021, yaitu Minggu Rogate. Di bawah terang topik, doa orang beriman. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan 5. Inilah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Setiap tahun kita berjumpa dengan Minggu Rogate. Dalam 4 minggu sebelumnya kita dihantar melalui tema-tema sentral, dimulai dari Easter Octave, yaitu hari ke-8 setelah kebangkitan Kristus. Kita dihantar dengan 4 tema minggu, yaitu Quasimodo Geneti, Misericordias Domini, Jubilate, dan Cantate. Saat ini kita masuk dalam perayaan 3 hari yang disebut dengan Rogation Day. Ini adalah penutup minggu-minggu Paskah pertama sebelum masuk pada hari ke-40, di mana kita merayakan Ascension Day atau kenaikan Yesus Kristus, tepat pada tanggal 13 Mei 2021 nanti. Genap 40 hari perhitungan dari tanggal 5 April 2021 sampai tanggal 13 Mei 2021 dengan tidak menghitung hari Minggu. Rogate sendiri memiliki arti to ask, yang dirayakan secara berturut-turut dalam 3 hari, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Maka puncaknya adalah kenaikan Yesus Kristus. Setelah itu kita akan mulai perhitungan 10 hari ke depan untuk perayaan Easter Tide, sampai puncaknya hari ke-50, yaitu turunnya Roh Kudus. Maka dalam 50 hari dengan 7 minggu, hendaknya lilin Paskah masih menyala di altar gereja. Saudara-saudari, apa pesan yang hendak kita lihat dalam nats kita jika kita hubungkan dengan Minggu Rogate saat ini? Yang pertama, doa hendaknya terpancar dalam hubungan kita dengan sesama. Banyak dari umat Kristen yang memang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengalami pergumulan dalam kesesakan, kita memang berdoa kepada Tuhan dengan isak tangis, memohon pertolongan dari Dia agar seluruh pergumulan yang datang dapat berlalu. Tetapi sangat jarang doa-doa kita berdampak pada sesama. Lihat bagaimana kita berdoa untuk mereka yang tidak mendapatkan makan. Kita sering berkata dalam doa kita, "Berkatilah mereka yang tidak mendapat makan. Semoga kasih-Mu menyertai mereka, sebab di dalam Engkaulah hidup mereka dikenyangkan," dan lain sebagainya. Tetapi seringkali ketika kita melihat mereka yang kelaparan di jembatan-jembatan, kita hanya berlalu, tidak memberikan apa yang kita miliki, agar mereka mendapatkan makanan. Atau doa-doa lain yang sering kita panjatkan untuk orang lain. Kita berdoa bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan, tetapi kita tidak memberikan donasi agar mereka mengecap pendidikan.
Kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Namun kita melanggar kebijakan mereka, tidak mendukung program mereka, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bukankah hidup kita adalah salib? Jika kita berdiri tegak, itu adalah tonggak kehidupan iman kita. Tetapi salib yang sesungguhnya adalah ketika tangan kita terbentang. Maka tidak ada salib jika kita tidak menjulurkan tangan. Maka jelaslah yang dikatakan Yohanes dalam surat yang pertama pasal 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya doa yang sesungguhnya bukanlah daftar atau list permintaan-permintaan kita yang egois, tetapi adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang harus terlihat di dalam kehidupan kita terhadap sesama. Suster Teresa pernah mengumandangkan doa dalam sebuah buku yang berjudul Doa Inspiratif Teresa. Tertulis demikian, jika aku lapar, pertemukan aku dengan mereka yang tidak mendapatkan makanan. Jika aku haus, pertemukan aku dengan mereka yang lelah mencari setitik air. Jika aku telanjang, pertemukan aku dengan mereka yang tidak memiliki pakaian. Sehingga aku dimampukan untuk mengucap syukur atas kehidupanku. Doa ini sangat menarik. Di balik kata-kata yang demikian, Teresa ingin berkata bahwa jika ia memiliki sesuatu, ia akan berbagi kepada sesama. Tetapi jika ia tidak memiliki sesuatu, setidaknya kehadirannya dapat memberikan semangat kepada sesama. Atau setidaknya ia tidak menghujat Allah atas kemiskinannya. Maka sesungguhnya doa adalah hubungan dengan sesama. Inilah yang ditekankan Yesus Kristus di dalam Matius 25 ayat 40 yang berkata, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pesan yang kedua adalah doa adalah kekuatan. Jalinan komunikasi yang baik antara orang percaya dengan Tuhan hanyalah melalui doa. Tetapi doa yang dimaksud bukanlah ucapan-ucapan yang tidak berarti atau rangkaian kata-kata yang tidak lahir dari iman dan hati. Lihat banyak orang-orang percaya yang menjadi lemah di dalam imannya, sebab apa yang mereka minta tidak diberikan oleh Tuhan. Karena banyak yang menganggap doa seolah-olah bim salabim, agar apa yang dimintanya dapat terwujud. Namun ketika itu semua tidak terwujud, ia menjadi lemah, bahkan dengan mudahnya ia meninggalkan Tuhan. Paulus mengungkapkan hal ini di dalam suratnya kepada Yakobus pasal 4 ayat 3 dengan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa bukanlah permintaan-permintaan yang tidak berfaedah. Doa bukanlah mengenai sikap tubuh, lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Tetapi doa adalah permohonan yang lahir dari hati di dalam iman kita kepada Kristus yang seturut dengan rencana Allah. Memang Paulus pernah berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Namun ada kata kunci yang tidak dapat diabaikan dari kalimat itu, yaitu orang yang benar. Orang benar adalah orang yang tetap menjalankan hukum dan perintah Tuhan.
Orang benar adalah orang yang tidak berkompromi dengan duniawi. Orang benar adalah orang yang hidup dari imannya kepada Kristus. Ia benar-benar menjaga kesucian hatinya. Doa orang yang demikianlah yang memiliki kuasa yang besar, sebab ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ia hidup untuk menunjukkan Kristus dalam seluruh tindak lakunya. Galatia 2 ayat 20. Itu sebabnya ia tidak akan melemah. Dengan banyaknya pergumulan dan tantangan, justru ia semakin teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan nats kita, mengalahkan dunia. Seorang bijak berkata, semakin tinggi pohon yang kita panjat, maka semakin kencang angin yang berhembus. Maka semakin kuatlah tangan kita merangkul pohon agar tidak jatuh. Setidaknya inilah gambaran orang beriman dalam menghadapi badai kehidupan. Inilah yang dikatakan Yesus Kristus. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Tetapi perlu diingat, perkataan Kristus ini adalah lanjutan dari perkataan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Artinya hanya di dalam iman yang teguh dan tanpa ragu, maka doa dan permohonan kita akan diberikan oleh Tuhan. Inilah kekuatan kita sebagai umat Tuhan. Amin.